活躍して、最後は浦和に戻ってくるっていうビジョンがありますけど。A whole scrum of players as Arhan's ball comes in. And it comes to the back post and it's smuggled in by Sandy Walsh. First international goal for the Mechelen defender. Was that their final known goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. Addicted to the rush. I never meant to fall. Sombongnya kiper timnas Jepang Zion Suzuki yang meremehkan lemparan pertama Arhan sebelum laga melawan timnas Indonesia digelar. Uniknya, satu-satunya gol timnas Indonesia yang dicetak ke gawang Jepang semalam berawal dari lemparan pertama Arhan. Pratama Arhan merupakan sedikit pesepak bola yang memiliki kelebihan dalam melepaskan lemparan ke dalam. Dalam beberapa kesempatan, lemparan pertama Arhan membantu sang tim mencetak gol. Namun Zion Suzuki yang bermain untuk klub kasta teratas Liga Belgia, Sint-Truiden, tak melihat lemparan pertama Arhan sebagai ancaman. Ia memandang lemparan pertama Arhan tak berbeda jauh dengan umpan silang. Lemparan jauh seperti umpan silang. Jika saya bisa mengantisipasinya, saya menilai tak akan merasakan ancamannya besar, kata Zion Suzuki sebelum pertandingan digelar. Hanya saja ucapan Zion Suzuki tak bisa dibuktikan di lapangan. Dalam laga Jepang versus timnas Indonesia semalam, skuad Garuda hanya melepaskan satu shoot on target. A whole scrum of players as Arhan's ball comes in. And it comes to the back post and it's smuggled in by Sandy Walsh. First international goal for the Mechelen defender. And Indonesia do indeed have their consolation. Satu-satunya on target itu dimanfaatkan timnas Indonesia menjadi gol lewat sepakan kaki kanan Sandy Walsh di menit ke-90+1. Gol berawal dari lemparan keras Arhan yang menukik tajam ke arah kotak penalti Jepang. Namun si kulit bulat lebih cepat disundul winger timnas Jepang Takumi Minamino. Sayangnya bola sundulan Minamino mengarah ke kaki Sandy Walsh. Dengan tenang, fullback milik KV Mechelen ini membobol gawang Zion Suzuki sekaligus membungkam mulut kiper 21 tahun itu. Zion Suzuki sendiri gagal mencatatkan clean sheet di 3 laga yang dijalani Jepang di fase grup Piala Asia 2023. Ia kemasukan gol saat Jepang menang 4-2 atas Vietnam dan kalah 1-2 dari Irak. Terakhir Zion Suzuki kemasukan 1 gol oleh timnas Indonesia semalam. A whole scrum of players as Arhan's ball comes in. And it comes to the back post and it's smuggled in by Sandy Walsh. First international goal for the Mechelen defender. And Indonesia do indeed have their consolation. Moriyasu marah karena Jepang jadi korban lemparan maut Arhan. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu marah timnya kebobolan lewat skema lemparan jauh Arhan saat mengalahkan timnas Indonesia 1-3 pada laga grup D Piala Asia 2023 di Stadion Al-Khumama, Doha. Usai Jepang mengalahkan Indonesia, Moriyasu mengungkap masalah yang masih dimiliki tim Samurai Biru. Pelatih 55 tahun itu menyoroti kegagalan tim Samurai Biru melakukan clean sheet saat mengalahkan timnas Indonesia. Indonesia sukses membobol gawang Jepang saat injury time babak kedua melalui tendangan Sandy Walsh. Gol bermula dari lemparan jauh pertama Arhan yang tak mampu diantisipasi lini belakang Jepang. Kami ingin meningkatkan serangan dari sayap. Di lini pertahanan, kami kebobolan di menit-menit akhir dari lemparan jauh. Kami harus fokus agar bisa melakukan clean sheet di pertandingan selanjutnya, ujar Moriyasu dikutip dari Hochi. Lini pertahanan Jepang banyak mendapatkan kritikan sepanjang Piala Asia 2023. Berstatus sebagai salah satu kandidat juara, timnas Jepang tak mampu melakukan clean sheet dari 3 pertandingan grup D. Sebelum mengalahkan Indonesia, gawang Jepang 2 kali dibobol Vietnam saat menang 4-2 dan 2 kali pula dibobol Irak saat kalah 1-2. Meski begitu, Moriyasu tetap puas dengan kemenangan 3-1 atas Indonesia.
Yoshifukawa Hiroshima itu menyebut ada peningkatan permainan yang diperlihatkan timnas Jepang. Setelah pertandingan terakhir kami melihat ke belakang dan mencoba menemukan hal-hal yang harus kami perbaiki. Dan saya pikir para pemain semua fokus dan mampu tampil 100%, kata Moriyasu dikutip dari situs resmi AFC. Pratama Arhan bantu Sandy Walsh cetak gol debut. Nama Pratama Arhan mendadak trending setelah menjadi aktor utama terciptanya gol balasan timnas Indonesia ke gawang Jepang. Nama Arhan trending di Twitter setelah laga timnas Indonesia kontra Jepang. Tingginya cuitan nama Arhan tak terlepas dari aksinya saat menginspirasi gol balasan timnas Indonesia melawan Jepang. Tepat pada menit ke-91, lebaran jauh ala Pratama Arhan mampu menciptakan peluang berbahaya bagi timnas Indonesia untuk menipiskan skor. A whole scrum of players as Arhan's ball comes in. And it comes to the back post and it's smuggled in by Sandy Walsh. First international goal for the Mechelen defender, and Indonesia doing the... Benar saja, bola muntah dari lemparan khas Pratama Arhan akhirnya mampu dimanfaatkan Sandy Walsh untuk menjebol jala gawang Jepang. Gol Sandy Walsh ke gawang Jepang memang tak bisa menyelamatkan timnas Indonesia dari kekalahan dari Jepang. Dia tetap dipaksa menyerah oleh Jepang dengan skor 1-3 di Altumama Stadium. Terlepas dari hal itu, gol Sandy Walsh akan menjadi hiburan berharga di tengah perjuangan timnas Indonesia melawan Raja Asia. Gol itu juga menjadi gol pertama Sandy Walsh bersama timnas Indonesia di level internasional. Jelas Sandy Walsh tentu bangga karena bisa mencetak gol debut ke gawang tim sekelas Jepang. Sandy Walsh akan berhasil membayar kontan janjinya dulu yang pernah mengatakan ingin mencetak gol dengan cara tidak biasa. Saya tak ingin mencetak gol pertama saya bagi Indonesia melalui sepakan penalti, kata Sandy Walsh setelah laga melawan Brunei Darussalam di ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa bulan lalu. Dan benar saja, kini Sandy Walsh baru saja menuntaskan janjinya dengan mencetak gol balasan bukan lewat titik penalti, melainkan lewat skema andalan timnas Indonesia melalui lemparan ke dalam yang dieksekusi Pratama Arhan lalu dimanfaatkan Sandy Walsh. Kekalahan melawan Jepang dengan skor 1-3 kini membuat peluang timnas Indonesia untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 terancam. Dengan raihan 3 poin, Indonesia masih akan berjuang untuk lolos ke 16 besar lewat jalur peringkat terbaik. Hanya saja, kini posisi timnas Indonesia berada di batas aman jalur peringkat ketiga terbaik, tepatnya urutan keempat. Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.